Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maur Suciyanti dari tab 1. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya matkul hidrologi teknik dan agroklimatologi. Langsung saja, saya akan membahas unsur-unsur iklim, radiasi sinar matahari, kedua suhu atau temperatur udara, ketiga evaporasi, keempat angin, kelima hujan, keenam kelembapan udara. Pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi matahari merupakan salah satu faktor esensial yang sangat diperlukan oleh tanaman. Hal ini karena radiasi matahari merupakan sumber energi untuk terjadinya proses fotosintesis pada tanaman. Kurangnya radiasi yang diterima oleh tanaman akan menyebabkan gangguan laju fotosintesis dan sintesis karbohidrat. Adapun dalam perlakuan pemberian plastik naungan sinar UV 14% dapat mengurangi intensitas radiasi matahari dalam penanaman. Contohnya selada. Namun perlakuan ini dapat menurunkan tingkat kesegaran produk hasil tanam dibanding dengan yang tidak diberikan plastik naungan sinar UV. Radiasi matahari yang diintersepsikan oleh tanaman kedelai pada kondisi cekaman kekeringan dapat menurun hingga 50%. Penurunan ini berdampak pada gangguan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Secara visual, tampilan tanaman pada perlakuan kontrol lebih baik yang ditinjau dari tampilan konopi tanaman yang lebih padat. Namun karena memiliki warna daun yang hijau lebih gelap dan rasa yang lebih pahit serta tingkat kerenyahan yang rendah, maka kurang dinikmati oleh konsumen. Berikutnya, suhu atau temperatur udara. Suhu udara merupakan panas dinginnya suatu udara yang disebabkan oleh kombinasi kerja antara kecepatan proses pendinginan serta pemanasan suatu daerah dalam jumlah kadar air dan permukaan bumi. Suhu berpengaruh terhadap fisiologis tumbuhan, antara lain yaitu mempengaruhi kerja enzim. Suhu harus stabil karena suhu yang tinggi ataupun terlalu rendah dapat menghambat proses pertumbuhan. Suhu udara memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman padi, dari perkecambahan benih hingga pembentukan bulir. Suhu udara mempengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tanaman. Tanaman padi membutuhkan suhu yang optimal agar dapat melakukan fotosintesis dengan efisien dan menghasilkan biomasa yang cukup untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan bulir. Namun, suhu yang terlalu rendah dapat menghambat perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres panas dan kerusakan pada jaringan tanaman. Selain itu, tanaman padi juga memiliki toleransi suhu terhadap stres lingkungan, seperti suhu ekstrem yang tinggi atau rendah. Oleh karena itu, pengolahan suhu udara menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan dan hasil panen yang optimal bagi tanaman padi. Selanjutnya yaitu evaporasi. Suhu evaporasi dalam proses ekstraksi kunyit berpengaruh terhadap kadar kurkumin ekstra kunyit yang dihasilkan. Semakin tinggi perlakuan suhu evaporasi menyebabkan kadar kurkumin dalam ekstra kunyit semakin kecil dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekstra kunyit dengan kadar kurkumin terbesar adalah perlakuan proses evaporasi pada suhu 40 derajat Celcius yaitu sebesar 21,07 mg atau per mililiter. Sedangkan kalau kadar kurkumi ekstra kunyit yang paling kecil adalah perlakuan evaporasi pada dari suhu 70 derajat Celcius yaitu 9,85 mg per mililiter. Bagian yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah rimbang untuk antikoagulan, antiedemik, menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, memperbanyak ASI, stimulan, mengobati koseleo, memar dan rematik.
Kurkuminoid pada kunyit berkhasiat sebagai anti-hepatotoksik, edepimentik, antiedemik, analgesik. Selain itu, kurkumik juga dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Selanjutnya yaitu angin. Nah, pada angin adalah salah satu dari unsur cuaca yang memiliki peranan penting dalam produktivitas sebuah tanaman. Tetapi beda halnya dengan pertumbuhannya. Mungkin dapat dikatakan juga bahwa eksistensi dan perkembangbiakan tanaman yang ada saat ini berkat adanya angin. Adapun peran angin dalam pertumbuhan tanaman yaitu membantu proses penyerbukan. Pertama, membantu penyebaran biji tanaman. Kedua, menyediakan ventilasi udara dan pertukaran gas. Ketiga, membantu perkembangan struktur tanaman. Keempat, membantu dalam proses penguapan serta mengurangi kemungkinan pembekuan tanaman. Berikutnya hujan. Pengaruh hujan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman karet. Hujan yang cukup dapat menyediakan kelembapan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Namun, hujan berlebihan dapat menyebabkan genangan air yang berpotensi merusak akar dan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, manajemen yang terdapat pada irigasi dan drainase sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif hujan terhadap tanaman karet. Evaporasi yang menjadi hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari tahap evaporasi, yaitu peristiwa perubahannya air laut menjadi uap air. Sinar matahari membuat berbagai air di permukaan bumi menghangat, seperti air laut, air sungai, air danau, dan lainnya. Kemudian, hujan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hujan akan berdampak positif jika tidak terlalu berlebihan atau kekurangan. Berikutnya, kelembapan udara. Kelembapan udara dapat mempengaruhi kelembaban tanah juga di piringan pohon yang dipengaruhi oleh curah hujan dan laju evapotranspirasi. Zona piringan pohon dengan jarak 150 cm hingga 200 cm dari pangkal pohon umumnya juga terdapat akar-akar aktif atau feeding root, sehingga aplikasi pemupukan sebaiknya dilakukan pada zona tersebut. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari unsur iklim yang saya rangkum. Langsung saja, unsur iklim termasuk suhu, angin, curah hujan, tekanan udara, kelembapan udara, evaporasi, dan radiasi matahari itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Perubahan dalam unsur iklim dapat mempengaruhi proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi tanaman, serta dapat mempengaruhi ketersediaan air dan nutrisi dalam tanah. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang pengaruh unsur iklim sangat penting dalam manajemen pertanian dan meningkatkan produktivitas tanaman. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.